Halo guys, kali ini kita akan bahas tentang pemikirannya Pak Rocky Gerung tentang rencana DO. Simak terus cuplikan videonya ya guys. Inilah kata-kata Rocky Gerung yang membuat kita tertampar. Semester berapa kamu? Saya pribadi tidak merasa Semester 6. tertampar ya guys. Tapi saya ingin mahasiswa bisa berpikiran yang kritis seperti Pak Rocky Gerung. Kita tertampar. Semester berapa kamu? Hah? Semester 6. Rencana DO semester berapa? Kenapa nggak ada rencana DO? Kenapa mesti lulus? Karena ijazah itu penanda dia bisa cari kerjaan. Padahal ijazah Anda bertumbuk, perusahaan Anda akan bilang, saya cari di Google ya, Anda pernah berpikir apa selama ada di UNES? Pernah melakukan inovasi apa yang bisa dipamerkan di ruang inovasi itu? Kalau nggak ada, bertumpuk pun ijazahmu, korporasi bilang nggak, saya nggak perlu saudara. Karena nggak ada fasilitas untuk membiayai saudara dalam keadaan saudara baru punya ijazah tuh. Nggak ada. Jadi tabunglah prestasi sejak dari semester 1. Kalau prestasi sudah numpuk, bilang aja pada dosen, semester 4 saya mau DO Pak. Karena saya udah tahu semua peralatan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Sering saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Kali ini saya akan membahas tentang perkataannya Om Rocky ya. Jadi saya fans berat dengan Om Rocky karena pemikiran-pemikiran beliau itu sangat kritis. Dan ya menurut saya mirip-mirip ya dengan otak saya. Jadi dulu saya sekolah, jujur saja ya, saya sekolah mau ambil spesialis jantung ya di UGM. Waktu kami angkatan pertama di Uncen, mohon maaf, kami punya pelajaran tentang jantung itu sangat minim ya. Jadi kami diajar dari dosen terbang dari Manado. Tapi itu Prof ayahnya salah satu artis juga ya. Jadi saya itu agak ngerti-ngerti tidak gitu ya. Jadi slide-nya juga bahasa Inggris gitu kan. Aduh, pokoknya membosankan lah. Tapi saya itu ilmu yang saya tidak mengerti kan. Jadi ditanya-tanya mau jadi spesialis apa, kayaknya saya mau ambil spesialis semuanya deh, pokoknya bagus banget. Tapi ada satu yang ngapain saya pelajari yang saya sudah tahu gitu ya, yang sudah ada gambaran, dia kan ambil yang nggak tahu. Jadi kadang orang itu sekolah, saya tidak tahu masing-masing motivasi ya. Kalau saya sekolah itu karena saya tidak tahu, makanya saya mau sekolah. Jadi waktu diwawancara, ngapain kamu ambil spesialis jantung? Ya karena pasien jantung saya nggak bisa tolong di UGD. Nah itu jadi saya itu masih berpikir kalau saya selesai saya mau kerja di UGD nih, supaya kalau ada pasien jantung saya bisa nangani gitu. Saya nggak perlu telepon-telepon, konsul-konsul gitu kan. Nah waktu sekolah betul kata Om Rocky ya, jadi saya sudah rencanain ini kalau saya keluar nanti pas 2N. Jadi mahasiswa ya, kalau kalian tahu, kalau kalian sekolah ada istilah 2N. 2N itu N itu tahun, batas tahun kalian sekolah. Misalnya kalian ambil S1 itu 4 tahun aja ya, 4 kali 2 berarti 8 tahun. Jadi kalian kalau sekolah, wah mungkin kalau yang lain berpikir 4 tahun saya harus selesai. Kalau saya terbalik, saya berpikir itu saya harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi saya selesai nanti pas waktu DO, maksudnya batas orang DO itu apa? Saya tanya di situ sama administrasinya. Ini kita batas DO kapan ya? Jadi, oh dokter kok ujung-ujung tanya DO kapan? Ya saya tuh tanya bukan mau ngapa-ngapain, bukan
Tapi saya tanya batas saya menimba ilmu di sini kapan. Jadi saya selalu membawa batas akhir, sehingga saya tetap bersemangat ya. Jadi kalau orang itu pikir 4 tahun saya harus selesai, ya kalau saya enggak ya, saya nggak mau cepat-cepat selesai, karena ya mungkin itulah mirip-mirip lah sama Abang Rocky, Om Rocky ya. Jadi kalau saya tanya batas dewa kapan ya? 2N, 8 tahun lagi, Led. Aduh, senang banget gue. Berarti gue masih bisa 8 tahun sekolah nih. Ya cuma itu, orang tua bayar uang SPP susah. Kadang pas saya bilang, ayo cepat selesai gitu kan. Ya berat paling di ongkos sih, tapi ya mau tidak mau harus, karena saya tuh mau sekolah terus udah deh, nggak boleh balik lagi gitu. Jadi sekolah langsung sampai sudah mengerti baru keluar. Jadi gitu guys, saya setuju dengan kata-katanya Om Rocky ya. Dan saya juga tidak malu bertanya ya sama semua orang ya. Waktu saya sekolah, karena minim pelajaran tentang jantung, EKG dan lain-lain kan minim. Jadi saya sampai di sana, tahu nggak guys, dokter belajar tuh dari koas yang ada di UGM. Ada satu koas yang baik hati ya, namanya Ita, koas Ita ya. Nanti kalau nonton video dokter, makasih ya kalian udah bantu dokter. Jadi dokter dari Papua, jujur aja angkatan 1 itu kita agak sedikit kurang tentang jantung ya. Jadi dokter sampai di sana, dokter belajar dari koas. Dokter tanya, kalian punya catatan jantung ada nggak ya? Pinjam dong. Dokter lihat cara pasang EKG, cara semuanya ya. Ya dokter belajar dari semua, dari koasnya, dari perawatnya, perawat di ruang eko itu ada, dan perawat di ruang ICU, perawat di ruang, dokter belajar dari semua ya. Jadi dokter itu apa istilahnya ya, kalau orang lain gengsi belajar dari orang gitu, dokter mah bodo amat. Dokter belajar dari semua. Yang lebih pintar dari dokter pelajari. Kan saya sekolah, bukan saya mengajar saat ini. Nah ujung-ujungnya dari itu kan selesai, sudah di semester atas kan, dokter diminta sama konsulen dokter untuk kamu ajarin koas ya, masuk game nih gue ajarin. Bangga lah gue, pokoknya senang aja gitu. Gue ajarin CHF, ajarin ya ajar gitu. Jadi tanda tangan buku mereka. Nah itu sudah level chief ya. Jadi ya gue dipercayain ya untuk ajarin koas. Ya memang hobi gue senang gitu ngajar. Nah makanya waktu COVID itu kan pada nggak ngapa-ngapain gitu kan, di rumah aja ngajar dari online. Nah makanya sempatlah gue berpikir, ngapain juga gue gini aja ya, diam-diam gitu. Ya udah, terbentuklah YouTube-nya dokter ini. Jadi dokter senang bagi-bagi ilmu ya. Cuma itu kadang harus ada trigger untuk membagi ilmu. Kalau nggak ditanyain, ya nggak muncul di YouTube dokter. Terus nggak ada inisiatif juga. Kecuali tiba-tiba ada trigger baru ngomong. Nah, mungkin nanti dokter berikan channel ini nama Lady Rumansara, karena dokter tidak ingin orang melihat sisi dokter sebagai seorang dokter, tetapi
saya nih Lady Rumansara ini manusia loh. Jadi saya punya hobi, punya prestasi juga di bidang lain. Jadi saya ingin memperkenalkan itu. Jadi YouTube channel ini selain untuk memperkenalkan sisi saya sebagai seorang dokter, saya juga seorang manusia ya. Jadi nanti mungkin kalau jalan-jalan atau makan atau info-info tentang yang saya suka nanti saya bagi ya di channelnya saya, channel saya Lady Rumansara. Makanya channel saya nggak pakai nama dokter, tapi saya pakai nama Lady Rumansara karena saya ingin diingat sebagai seorang manusia Lady Rumansara. Jadi kata-kata yang saya kutip yaitu dokter juga manusia. Gitu ya guys. Thanks guys. Jadi saya setuju dengan kata-katanya Abang Rocky ya. Kalian sekolah itu harus tahu kapan saya DO ya. Jadi maksudnya kapan DO itu kapan batas waktu saya menimba ilmu ya. Sebenarnya gitu maksudnya. Jadi kapan saya sudah mengerti baru saya keluar gitu. Dokter tuh sampai semester sudah mau 2N ya, tahun ke-7 itu sudah wanti-wanti ya, lihat kamu tunggu apa lagi, ayo ini cepet ini, kamu nanti bisa di DO. Nah, cita-cita saya kan mau kerja PNS ya harus selesai. Ya sebelum waktu DO itu ya saya selesaikan tulisan saya. Ya tulisan saya itu selesai 3 bulan aja ya, selesai langsung. Karena kejar mau selesai ya. Ya jadi begitu. Thanks Abang Rocky, saya setuju dengan perkataan Anda.